Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat. Dr. Lois ditangkap, tapi narasinya sudah terlanjur menyebar dan viral. Ditulis oleh X Hardy. Dr. Lois, jangan bilang kalau kalian tidak kenal orang ini. Dia sudah ditangkap polisi. Dia menjadi sensasi dalam waktu yang sangat singkat karena menyatakan tak percaya adanya COVID-19. Dia mengatakan itu saat menjadi bintang tamu dalam acara talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris. Hotman Paris mengajukan pertanyaan tentang pendapat Dr. Lois soal COVID-19. Dia dengan lantang menjawab tak percaya sama sekali dengan adanya COVID-19. Dia juga menyebut kematian pasien bukan karena COVID-19, tapi akibat interaksi antar obat. Interaksi antar obat. Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya lebih dari 6 macam, kata Dr. Lois. Selanjutnya, saat ditanya mengenai penyebab ribuan orang datang ke rumah sakit, Dr. Lois menjawab bahwa hal itu karena stres sehingga terjadi penurunan imunitas. Dr. Tirta memberikan beberapa informasi terkait Dr. Lois. Dia menyebut Dr. Lois tidak terdaftar di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Dan Dr. Lois sebagai dokter tidak aktif sejak 2017. Alamat dan lokasi persis domisili Dr. Lois juga tidak diketahui. Dia juga tidak praktik, tidak menangani pasien COVID-19, dan tidak terlibat sebagai relawan COVID-19. Informasi lainnya, dia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran UKI lulusan 1996. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia terindikasi gangguan jiwa, terlihat dari katanya yang mengaku punya kuasa penuh, rapat dengan para pemegang kebijakan luar negeri, bicara dengan Trump, mengaku paling jenius sedunia mengalahkan Einstein. Sebenarnya siapa dia itu tidak penting. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dampak dari pernyataan yang sudah dia lontarkan. Dia boleh saja minta maaf sambil menangis dan pegang materai. Dia bisa saja ditangkap dan memang sudah ditangkap. Tapi ucapan dia sudah menyebar. Coba lihat deh komentar netizen. Pasti pada bingung dan terbelah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Dampak inilah yang sebenarnya mengerikan. Dari mulut ke mulut, informasi ini tersebar dengan sangat mudah di era media sosial seperti ini. Yang percaya akan konspirasi ini akan menyebarkannya ke orang sekitarnya, kemudian menyebar lagi ke orang-orang lain, menyebar bagi virus. Bukan cuma corona yang bisa menular, informasi sesat juga sangat mudah menular. Makanya saya katakan, meskipun Dr. Lois sudah ditangkap atau nanti diberi hukuman berat, efek dari ucapannya sudah terlanjur menyebar. Perlu diketahui, yang akan memanfaatkan ini adalah pihak-pihak anti pemerintah untuk memperkeruh situasi. Kalian pasti sudah bisa mengira-ngira narasi macam apa yang akan berkembang nantinya. COVID-19 itu tidak ada, hanya konspirasi. Jangan masuk rumah sakit, bahaya. Mengerikan sekali kalau sampai narasi seperti ini berkembang luas di masyarakat. Bukan takut karena masyarakat melawan, tapi karena takut nantinya penanganan COVID-19 jadi sangat lambat, malah tidak selesai. Penanganan COVID-19 tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Kalau mereka saja tidak percaya, tentu saja anjuran dan aturan dari pemerintah tidak akan didengarkan.
Mana ada itu? Itu cuma akal-akalan pemerintah. Akan terjadi perbedaan tujuan antara pemerintah dan masyarakat. Dan jangan lupa, tukang provokasi akan senang memanfaatkan kekisruhan ini. Barisan sakit hati, kadrun, kelompok anti pemerintah seolah menemukan amunisi baru untuk menyerang pemerintah. Sungguh miris memang. Isu apapun, pasti ada saja orang-orang yang modelnya kayak Dr. Lois. Bikin statement meresahkan, viral dan menyebar luas. Sebagian malah percaya. Yang paling parah adalah yang percaya menyebarkan ini dan mempromosikan secara jor-joran. Makanya kadang isu kecil berubah jadi besar karena dikompori orang-orang seperti mereka. Isu besar tidak selesai-selesai karena diprovokasi oleh mereka. Sudah paham kan efek dominonya? Memang sulit mengantisipasi kemunculan orang-orang tak jelas yang berusaha memperkeruh situasi. Mungkin sudah takdir kali ya. Ngomong vaksin diisi chip nano lah. Nanti divaksin, di-trigger jadi zombie lah. Ada magnet lah. COVID-19 itu konspirasi lah. Dan banyak lagi yang lainnya. Bayangkan, kalau provokasi dan narasi sesat ini dibuat oleh orang yang mengaku dokter atau ahli. Bahaya sekali bukan? Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari suet.com.